talk show Rumah UMKM. Saya Aldi masih menemani bestie saya. Iya, dengan saya Freddy Sambang pastinya dong. Iya. Di hari Rabu ini kita pasti menyapa para UMKM ya Pak Aldi ya. Ya betul. Dan kali ini beda loh Pak Aldi. Biasanya kita kan kalau setiap ada acara itu atau talk show berjejer-jejer ya. Ada produk-produk ya. Berhubung ini yang kita mau ajak talk show ini profesinya bukan menghasilkan barang tapi menciptakan barang. Dalam artian tadi katanya Pak Aldi apa? Ada semacam artis-artisnya. Iya, makeup artis. Mua. Nah, kali ini beliau ini bisa dibilang narasumber yang lucu. Lucunya apa? Ketika awal Enggak pernah banyol dari oh, bukan. Orangnya, tapi dulu itu dia itu sudah ikut di bed 12 Batuan Friend. Ya. Kemudian Bawa produk apa waktu itu? sambel. Sambel. Terus masuk lagi. Di bed 15 sekarang menjadi Mua. Make up artis. Nah, sore ini dia sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu Pak Aldi ya. Ya, monggo. Sudah ada dengan ini panggilnya Mbak apa Ibu? Kalau muda Mbak aja ya. Lebih muda ya. Mbak. Dengan Mbak Devira Putriani Hadi atau panggilannya apa ini? Vira aja Bang. Vira lebih Biar akrab gitu ya. Bang. Iya. Tema yang kita usung hari ini adalah asas strategi kompetisi bisnis Mua. Ngeri ya. Iya. Judulnya ngeri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Agak sedikit flu karena kena AC aja tadi. Oh, gak kuat sih. Enggak kuat. Oh kuat, cuma Hidungnya enggak kuat. hidungnya nggak Iya. kuat. Orangnya kuat, hidungnya enggak kuat. Berarti besok kalau masuk ke ruangan AC hidungnya ditinggal. Bisa. Mungkin itu satu solusi. Bisa solusi. Iya. Nah, bisa diceritakan ini kan menarik ya. Saya lihat dari biografinya ini ternyata alumni loh Pak Aldi. ITS ya? ITS salah satu teknik sipil ya. Kocone lontong iki. Loh iya bener. Kok Kocone Cak Eri juga. Kak Eri, Bu Risma tuh ya. Anak buah iya. Bu Risma juga ya? Bu Risma ya? Bu Risma itu juga termasuk dari sana. Ini unik ya. Unik. Dari pendidikannya tiba-tiba kok terjun ke Mua. Ini gimana ini? Bisa diceritakan awalnya dulu tuh gimana? Apakah memang dari kuliah terus kemudian terjun ke dunia perkantoran dulu atau langsung ke wirausaha? Jadi sebenarnya cita-cita awal itu dulu nih kalau ditanya misalnya kalau anak kecil ditanya, kamu cita-citanya apa sih waktu kecil gitu ya Pak ya? Cita-cita saya tuh yang inget banget tuh waktu kecil tuh jadi dokter mata. Dokter mata. Dokter mata. Oh, Karena bisa milih waktu itu ya, dokter mata gitu ya? dokter mata. Loh, Pak Aldi dulu dokter kandungan nih Wan. Enggak Enggak ngerti. bisa dulu milih kenapa karena background Mbah Kakung tuh dokter mata. Oh, dokter jadi kan mata. keren nih kayaknya kalau jadi dokter mata keren meneruskan gitu kan. Terus seiring dengan berjalannya waktu sadar sama potensi diri nggak mungkin ke sana. Oh gitu. Iya. Kok kayaknya susah pelajaran-pelajarannya jadi nggak usah gitu. Padahal IPA lu sama Skip. ya. Iya sama tapi kan beda biologi Beda kan. ya. Dokter kan gitu beda. dokter beda. Ah. Daripada mati orangnya. Susah kita ya. Udah terus itu satu. Yang kedua kalau ditanya pasti jawabannya apa? Ibu PKK. Ibu. Oh, kenapa? Ibu PKK. Ibu doang. PKK. Kenapa, Mbak? Mungkin karena ngeliat mama. Jadi mama tuh kan aktif di PKK, PKK. aktif di Dharma Wanita kayak gitu kan. Kayaknya keren gitu kayak pergi tuh pakai seragam Dharma Wanita gitu. Aktif. Iya. Dulunya sih gitu aja. Dulu Papa PNS ya? Papanya Mbak Vira Bapak PNS dosen, ya? Bapak. dosen. Oh, dosen. Oh, ITS. Nggih. Oh. Di teknik ya lingkungan. itu tadi. Berarti ITS-nya itu ikut ayah ya, ikut Bapak ya? Beda jurusan. Iya. Ya. Kalau Ayah apa Bapak dulu? kelautan. Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Satu fakultas masih satu fakultas. Tapi itu pilihan sendiri. FTSP-nya itu pilihan sendiri. Teknik sipil dan perencanaan itu pilihan sendiri atau Dipilihkan orang tua. diarahkan karena karena Vira nggak terarah diarahkan. Ini kita pengen jawab jujur apa jawab bongbongan? Jujur dong. Jujur ya? Ya, Enggak jujur dong. gini. Ya itu kan terus semakin kesini kan senengannya itu sebenarnya bukan ke arah itu.
pengennya dulu masuk kuliah tuh komunikasi. Berarti komunikasi. nggak usah dijawab, udah tahu bahwa masuk FTSP itu dia. Nah, diarahkan. tapi nyari kan kuliahnya di PWK ya, tata kota. Itu saya tuh nyari kuliah yang kira-kira matematikanya sedikit, yang hitung-hitungannya sedikit. Matematika sedikit. Kuliah teknik boleh lah, kalau misalnya di ITS, kalau misalnya nanti keterima nih waktu itu, kalau UMPTN keterima, cari hitung-hitungan yang paling sedikit. Dia bayangkan kalau misalnya Cari. sipil dan perencanaan itu kan Hitung-hitungannya banyak. semuanya banyak banget. Nah, gitu kebetulan loh. pas waktu di PWK dapat kan brosur tuh waktu itu kakak kelas datang ke SMA, Mbak brosur. bawa brosur kan, ayo masuk sini gitu kan. Nah itu PWK ada tuh, nggak ada pelajaran. Jadi Hitung-hitungan. kalkulusnya tuh cuma sampai 2 aja, kalkulus 1, kalkulus 2, statistik 1, statistik 2, udah. Kalau sipil kan ya udah kalkulusnya sampai melungker gitu lama banyak. Nah ini kita enggak. Jadi ya alhamdulillah. Terus saya udah oke, fokus kalau pengen masuk ITS berarti cari yang PWK itu apa? Mungkin banyak yang belum tahu. Oke, PWK itu perencanaan wilayah dan kota. Jadi kalau di teknik sipil ITS fakultas, itu ya di fakultas Teknik itu, Sipil, PWK itu sudah memang berdiri sendiri. Berdiri sendiri prodi. Hima prodi ya. Kayak FISIP Program misalnya studi. ada hubungan internasional, Betul. ada antropologi, sosiologi gitu Hima ya. prodi sendiri ya. Jadi prodi sendiri, program studi sendiri. Program studi sendiri. Kita ya lebih belajar sih lebih ya namanya perencanaan ya Pak. Jadi maksudnya jadi lebih ke apa sih? Ya merencanakan, jadi kita kan nggak perlu terlalu harus menghitung yang gitu. Lancar tapi kuliahnya. Alhamdulillah Pak. Lancar ya. Lancar. Sampai selesai. Sampai Kemudian selesai. jadi profesional di bank, jadi banker. Sebelum itu langsung ini dulu apa, kerja bareng sama kerjain proyek lah, ngerjain Oke, proyek di bidang oke. yang sama, maksudnya tetap di tata kota. Iya. Habis ya. itu baru Di perbankan. di perbankan. Hmm. Terus kalau MUA kenapa Nah, ditanya itu. MUA dari teknik ke MUA itu sebenarnya dari kecil kalau main kalau apa tuh lebih ke passion tuh seneng dandanin orang. Jadi kalau tiap kita main role play nih Pak, harus saya yang dandanin, nggak boleh orang lain. Harus saya yang jadi dandanin gitu. Dan memang hasilnya bagus. Ya mudah-mudahan sih kayaknya gitu. Kayak seneng kok teman-teman pada seneng. Mungkin karena gitu. badannya lebih paling gede, koncone gak mau diprotes. Mencong. Ih Bapak dulu saya tidak sebesar ini. Oh, dulu. Dulu saya tidak Dulu sebesar udah sebesar ini Pak Betul. Aldi. Iya, tapi koncone lu cilik banget. Iya. Gak mau diprotes. Oh iya benar juga ya. Oh saya pikir-pikir iya jangan-jangan gitu. Oh, iya benar Gitu. juga benar. Iya. Yang pertama, wis nggak boleh orang lain. Nggak boleh Pokoknya orang harus lain. Vira. Iya. Yang kedua, ojo protes. Untung gak koncone. Coba Iya ditandai. benar ya. Makanya tadinya sih sebetulnya hari ini kita mau bikin kamu tuh di Riau. Di Rias. Tadi sebenarnya saya kepikiran juga pengen ya itulah pengen ada grooming dikit gitu. Oh gitu. Tapi nggak boleh. Oh gitu langsung mukanya jangan langsung berubah Pak Freddy. Grooming. Ini pet shop. Oh pakai grooming. Brodol lah. Ya, Iya. Oke, tapi sebelum itu Vira, kamu kan Mbak Vira kan sempat jualan sambal ya? Nah iya itu kan ikutan di. Itu sesi yang sekedar mampir dalam kehidupanmu? Enggak dong. Atau memang serius? Serius. Nah, Jadi itu juga perlu di Iya ini. diulik juga ini. Kok tiba bikin sambal itu karena suka sambal atau gimana? karena suka sambal. Jadi kenapa ikut waktu itu ikutan pelatihan Barto and Friends itu karena pengen tahu lebih dalam gitu caranya gimana nih kalau mau masuk ke UMKM tuh gimana gitu kan. Terus ternyata ada temen yang udah lebih dulu ikutan Barto and Friends, coba aja. Ya udah pas daftar. Nah, itu ngedaftarin yang sambal. Aku bikin sambal bawang teri nasi. Itu awalnya karena memang stok sih di rumah. Karena memang nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal. Semua atau Mbak Vira aja? Saya. Oh. Jadi ya daripada nggak bisa makan nggak pakai sambal, jadi mending bikin sendiri kan. Nah terus ternyata orang-orang yang makan sambal itu pada Cocok. doyan gitu. Terus nanya kenapa nggak Dijual. dijual Jual aja aja, gitu. gitu. Ya udah dari situ sih awalnya. Terus makanya ikutan yang Barto and Friends itu ngedaftarin yang sambal. Ya gitu. Terus itu tahun berapa itu bikin sambalnya itu? bikin sambal udah dari awal nikah sih maksudnya. Tapi menekuninya. Oh untuk- menekuninya baru-baru sambal sama muah itu justru malah duluan muahnya sih. Oh duluan muai ya? Ya kalau sambal maksudnya karena
paling buat ngasih ke orang nggak yang serius untuk kita jualan Iya. gitu. Ya gitu itu baru ya paling berapa tahun ke belakang lah. Oh, jadi Mbak Vira ikut di batch 12-nya Barto and Friend itu Sambel. muanya udah jalan ya? Udah. Terus sudah jalan. Sudah jalan, cuman waktu itu kan di Barto and Friends kayaknya belum ada pilihan untuk Makan minum sama iya cuman hanya mamin sama makan minum craft. sama craft aja. Jadi Iya. untuk yang makeup artisnya enggak. Jadi ya udah saya yang didaftarin sambal teri, sambal bawang teri nasi. sambal bawang teri nasi. Kalau Pak Aldi sambal bawang teri tanggane. Apa itu? Di teri tanggane. Oh. Murah itu, Fred, enak, Fred. Enak itu. Enak itu hasil. Enggak bayar soalnya. Enak. Betul. Oh, enak itu. Kalau sambelnya sendiri ada berapa varian, Mbak? Cuman satu itu? Ada Banyak sambal varian. bawang teri nasi sama sambal ijo cumi asin. Baru dua. Itu sih karena lebih ke preferensi, maksudnya seneng Iya. sendiri sama yang itu. Jadi yang dibikin yang seneng aja, bukan mencoba untuk pasar nih kayaknya seneng apa gitu, enggak. Jadi baru bikin produk yang saya seneng. Iya. Tapi akhirnya apa namanya? Waktu membuktikan bahwa passionnya memang lebih ke mua ya, makeup artist Betul, ya. karena memang lebih duluan mua, cuman ya kan kalau mua tuh memang kita tuh nggak bisa langsung hits kecuali kalau mungkin dia punya uang atau gimana gitu kan, Iya. karena memang ya jalannya ada masing-masing lah. Jadi ya sambil belajar terus, karena saya kan nggak basicnya bukan dari perias ya, jadi Betul. ya memang harus itulah belajar terus. Saya tuh bayangin loh ya. Dia itu kan dari sipil. Ya. Muah. Tua MPI. Tapi fun fact ya Pak, saya kan ikutan komunitas mua community Surabaya. Iya, gimana? Itu sering ikutan acara-acara kayak misalnya support make up di acara misalnya kayak miss-missan apa gitu, misalnya kayak anggaplah Miss Universe gitu ya, ikutan acara miss-missan gitu. Fun fact-nya adalah kita kan banyakan mua community Surabaya tuh waktu itu ada sekitar katakanlah 30 orang nih, 30 orang makeup artis yang support, setengahnya itu adalah lulusan ITS. Masa? Yes. Apa yang agak tanda tanya mungkin apa dulu waktu saya dulu kuliah di ITS tuh diajarin pupuran gitu, mungkin bisa jadi gitu. Atau mungkin mua itu butuh kalkulus kan? Nah, Iya. Hitung-hitung. dihitung-hitung bener biar presisi Iya, gitu kan, Mbak. iya. Wah, nggak dibayar. Make up tuh ada kalkulus bareng ya Allah. Itu saya juga kaget sih waktu kan ngobrol sesama teman gitu ya. Kamu dulu kuliah di mana, Mbak? Gitu. Terus mungkin kan ada yang UNESA, Tata Rias gitu kan, ya wajar. Itu kuliah di mana? Teknik kimia. Kimia mana? ITS. Lah sama kita. Tapi kalau gender masih banyakan yang cewek ya. Masih banyak. Masih banyakan yang cewek. Cowok belum terlalu banyak ya. Ada. Makeup artist itu Banyak tuh kalau di komunitas saya ada banyak beberapa, cuman ya mayoritas masih perempuan. gitu. Dan alumninya ITS gitu ya. Lumayan. Lu wontong kabeh kok. Saya nggak tahu Ini nih. lu wontong semua memang. Iya dah. Ya itulah makanya. Nah, Saya patut berbangga apa enggak, saya juga bingung kok sama sesama teman-teman satu alumni gitu. Iya. Tapi ternyata beda. Mungkin dirimu bangga Mbak Vira, tapi ITS sing ngelu Nah, aja. itu. Di sekolah dididik angel-angel. Itu dia paes-paesan ngene tok gitu. Di indeks rata-rata lah lulusan. Nah, itu ngeri. Lah kok semua Ya itu kan kegagalan terbesar dosen itu. Tapi gini Pak, mungkin Iya, kan iya. dia kan udah menikah, terus habis itu nggak bisa mungkin bekerja di mungkin Iya. suatu perusahaan kan. Kalau mua kan kita bisa fleksibel lah, mungkin kita cuma Sabtu Minggu Nah, ngambil jobnya kayak gitu. Kalau di MUA itu sendiri ada sertifikasinya nggak Mbak Vira? Ada kayak sertifikasi BNSP kayak gitu-gitu ada Pak. Jadi sebenarnya sekarang itu udah banyak kayak makeup artist yang profesional tuh, maksudnya yang kayak yang udah terkenal dulu dia buka kelas makeup. kelas makeup. Itu ada sertifikat, tapi mungkin sertifikat secara aja ya, secara pribadi. Pribadi perorangan ya. Tapi kalau untuk sertifikasi untuk profesi ya itu ada sertifikasi BNSP itu. Itu kalau yang di BNSP itu apa yang ditonjolkan kan? Kalau mua kan mungkin dari apa namanya bentuk wajah perlu, terus apalagi gitu. Kalau di sertifikasi BNSP itu pertamanya kan kita dikasih materi pasti kan, materi tentang Makeup. tentang otonomi, maksudnya Wajah.
buat struktur muka tuh kayak gimana, terus ya semuanya lah, mulai dari awal lagi, basic lagi semuanya. Terus nanti ada belajar kayak misalnya tentang paes pengantin gitu, atau untuk yang wedding internasional kayak gitu. Nanti itu ada dikasih materi. Terus terakhirnya hari keduanya baru praktek. Terus kayak ujian gitu, praktek. Terus nanti ada pengujinya. Terus kalau lolos ya udah dapat sertifikat gitu. Dan itu sih beberapa ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Berarti itu kelulusannya ditentukan oleh harmonisasi dari hasil inian ya, make upan, riasannya itu ya. Iya betul. Iya kan. Iya tergantung pengujinya, kalau enak dilihat oke, ayo gitu dapat sertifikat. Nah ini dapat mode kayak kita ini ya apa ya Pak Aldi ya? Bisa Pak. Oh, bisa Bisa. Wajahmu jadi Dracula ya bisa. Kamu nggak mau jadi apa? Nah ini pertanyaan. Momennya momen Halloween. Pas ya Pak. Jadi setan Hirojim ya bisa. Ya, sambil membayangkan ya teman-teman semuanya, kita bayangkan Mas Brady di Riyadh. Setelah ini kita ke iklan dulu kalau. Ya, Kenapa sih Pak? Nggak tahu ini Pak Aldi ini. Ngebayang-bayang. Enggak, kita lanjutin balik ya, sahabat. UMKM, kalau Anda menonton kami sedang talk show ini, mohon maaf ya. Jangan menunggu Mas Freddy di rias, karena Mbak Vira nggak bawa riasan kok, jadi aman Mas Freddy-nya. Dari tadi itu sebenarnya saya bawa Pak. Sebenarnya saya bawa di tapi mobil. kayaknya jangan deh. Nanti melihat saya itu menjadi berubah. Barangkali sih kalau mau gitu. Kita kembali ke laptop kita ya. Hari ini kan topik kita itu asas strategi kompetisi bisnis. Mbak Vira, kompetisinya lumayan ketat nggak bisnis Muay ini? Banget, jatuhnya Oh, iya? banget. Yes, karena sekarang itu apalagi kayak udah zaman sosial media. Siapa kayak saya sendiri kan background bukan perias. Jadi seolah-olah tuh kayak siapapun bisa jadi makeup artist kan. Asal kita mau belajar. Karena saya juga belajarnya otodidak ya, walaupun akhirnya ngambil sertifikasi dan belajar ke profesional mua gitu. Cuman maksudnya jadi akhirnya yang bikin kompetisi itu jadi semakin nggak ada batasnya, bener-bener siapapun bisa gitu. Ya. Dan ini cara mainnya ya akhirnya ya sosial media gitu. Makanya kenapa saya ikutan masuk lagi kelas Barto and Friends lagi, karena kebetulan ada beberapa yang waktu pas di batch 12. sebelum itu ada yang pas nggak masuk gitu. Jadi ada materi-materi yang saya nggak masuk kelas, walaupun kita dibagiin kan materinya, cuman kan nggak bisa ngikutin secara langsung. Jadi ya udah, dan kebetulan waktu itu ada teman juga yang mau ikutan di batch sekarang yang 15 ini. Ya udah akhirnya bareng-bareng ikutan masuk lagi gitu. Nah, ini kembali ke yang tadi mengenai Muay ya. Tantangannya dalam menghadapi ya tadi ya banyak persaingan. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang Muay ini? Jatuhnya kalau saya pribadi sih latihan terus sih, mau nggak mau kan. Kalau Muay itu kan jasa yang bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya hasilnya orang nggak suka, ya orang nggak akan kembali lagi ke kita. Jadi bener-bener ya sama kayak misalnya jualan makanan minuman, kalau nggak enak orang nggak akan balik. Betul. Sama kayak gitu. Jadi Muay juga minimal tuh yang harus banget kita punya itu skill yang bener ya. Jadi memang harus rapi, harus jadi cantik, harus jadi oke lah, sesuai dengan yang klien mau. Sama attitude aja sih. Jadi kayak maksudnya kita memperlakukan nggak boleh ketus gitu ya. Iya, harus sabar. Kalau pelanggannya cerewet gitu misalnya ya kan. Iya, diiyain aja. Diiyain aja. Gitu. Ya attitude sih, jangan terlambat waktu datang gitu. Karena bahaya loh Muay itu, begitu dia ngamuk, alisnya munggah dukur. Wajahmu dadi apa, Fred? Ya kan? Bayarin lah. Enggak. Oke. Saya mau fokus lagi. Fokus. Nah, tadi kan kita juga bahas mengenai yang tadi ya, alis jentit tadi ya. Tuh. Kan pasti ya. Itu Ini kan pasti ada tren-trenan. Iya, tren. Tadi kan ada dibahas di off air tadi kan, memang kalau mau juga ikut tren kan ya. Yes. Nah, selama ini perkembangan tren kemana? Lebih ke yang aneh-aneh atau lebih yang ke nature atau gimana? Sekarang itu kalau misalnya kita ngomongin tren kan, kadang ada yang bilang makeup artist itu
ngikutin tren dari luar kayak gitu-gitu kan ya, memang karena memang kita kan dinamis, kita harus berubah, kita harus lihat mana yang lagi rame gitu kan. Jadi kalau tren yang sekarang ini itu jatuhnya lebih masih di seputaran Korean make up. Terus sekarang lagi bener-bener kita kan disuguhinnya sama drama Korea kan. Jadi orang itu ngelihatnya patokannya itu cantik kayak gitu. Gitu. Terus lebih ke masih ke makeup ini Douyin yang Cina, jadi yang ada tambahan-tambahan di bawah mata, jadi kayak lebih komikal gitu, lebih kayak Barbie, lebih boneka, gitu. Lebih belok bisa, lebih sipit bisa. Jadi gini Pak Aldi. Nah bisa tuh Pak Freddy. Mungkin kalau mau boleh. Terus itu kalau sekarang sih malah trennya kayak artis-artis yang kayak nikah kemarin gitu, kayak Pevita Pierce atau siapa, dia tuh kan makeupnya kayak apa sih, nggak ada kayak nggak dikasih makeup, kayak udah cantik dari lahir gitu. Nah itu sekarang tuh banyak juga yang tren gitu untuk wedding. Jadi udah wedding tuh yang nggak terlalu medok kayak dulu harus pakem yang harus merah, lipstiknya gitu merah, terus habis itu gimana. Kecuali kalau kita makeup ini pakem ya pakai paes gitu-gitu beda lagi. Tapi kalau misalnya yang kayak wedding modern itu sekarang banyak yang natural ya. Jadi itu yang natural tuh lebih susah. Kenapa? Karena kadang kita kan makeup artist pengennya tuh yang nih kayaknya eyeshadow tambahin biar lebih matanya lebih nyala. Padahal nggak boleh. Kalau natural tuh harus seminim tipis-tipis mungkin. Gitu ya. Semuanya tipis-tipis doang gitu. Bukan tipis. Tipisnya. Foundationnya tuh kadang untuk makeup natural tuh tebel, tapi akhirnya tuh nanti kelihatannya kayak nggak pakai gitu. Itu yang lebih susah, lebih tricky. Karena kita kan harus ngontrol bener-bener apa komposisi eyeshadownya, terus eyeliner perlu nggak tuh sampai yang mungkin eyeliner bikin yang kayak cat eye gitu, nggak perlu gitu. Jadi harus bener-bener ini orang dibikin cantik, mukanya sesuai dengan mukanya gitu. Nah itu kan tadi disebutin kalau ada komunitasnya gitu ya. Nah apakah memang itu satu-satunya cara untuk jadi kalau mengikuti tren begini ini saya cuma mikir meningkatkan skillnya Mbak Vira dan teman-teman itu sendiri, apakah mencoba sendiri atau kemudian dari ada acuan lain ya, ada komunitas itu terus bikin pelatihan juga, atau seperti apa Mbak kalau di MUA ini? Nah itu makanya itu perlunya ikutan komunitas ya. Karena komunitas itu kan di situ banyak informasi, kadang pelatihan juga berbayar ataupun enggak, tapi kan di situ banyak. Kalau di komunitas yang saya ikutin itu memang di situ banyak perias profesional yang udah lama-lama senior. Mereka mungkin pakemnya lebih beda ya sama yang sekarang. Cuman kan akhirnya kita sama-sama cari nih apa yang lagi tren sekarang, terus akhirnya yaudah yuk bareng-bareng dibikin pelatihannya. Jadi kalau untuk meningkatkan skill kita akhirnya ya itu caranya, satu harus sering-sering lihat mana yang misalnya kayak buka seminar, bukan seminar, workshop ya, apa kayak gitu-gitu. Terus mana belajar aja langsung gitu. Atau kalau misalnya kayak sekarang kan di tutorial di YouTube juga banyak. Terus sering praktek akhirnya Pak. Sering praktek harus. Oke. Dan tadi juga disampaikan kalau misalnya mengatasi kompetisinya itu online ya, yang lebih banyak di online. Lebih banyak di online karena sekarang tuh kan semuanya bisa dilihat ya. Kadang orang Mbak, ada yang mau butuh makeup artist nih gitu. Kamu punya ininya nggak? Apa punya portofolio nggak? Cek IG gitu. Ya artinya gini, kalau yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya usahanya Mamin atau Craft gitu kan gampang tuh bisa diupload tiap hari atau bisa ditampilin gitu. Kalau makeup artist gini berarti Mbak Vira selalu hari ini cari orang buat dirias terus ditampilin di online, atau strateginya kayak gimana Mbak? Ya memang harus kayak gitu ya. Harus kayak gitu. Jadi orang kita nggak bisa kalau Mamin kan kita bisa kasih contoh ya, kasih contoh ke orang-orang. Nah kita nggak bisa kalau kayak gitu, berarti minimal kita berarti harus branding. Entah itu brandingnya sebagai makeup artist yang sibuk ngapain aja, jadi orang jadi akhirnya kepo gitu kan, ini Mbak ini mau ngapain sih gitu. Sampai akhirnya mereka mau ngelihat portofolio kita. Ya kadang-kadang sih kayak teman-teman siapa iseng-iseng Rias bukan dia. Gua pikir kolam Rias. Jadi gitu. Kadang temen siapa aja lah gitu. Adiknya temen siapa, pokoknya siapa sering bikin konten. Akhirnya jadi mau nggak mau harus bikin konten make up.
Nah itu yang akhirnya kenapa saya ikut Barto and Friends lagi, itu supaya nge-recall lagi terus-terusan gitu loh, gimana sih caranya digital marketing yang bener gitu. Terus sama nambah ini lagi, ngebuka link lagi, ketemu teman-teman baru, nambah, semoga nantinya jadi klien gitu kan. Oke. Mas Freddy, kalau mengenai pengalaman ya untuk yang rias ya, itu lebih sulit mana? Merias wedding terutama ya, yang internasional atau yang tradisional? Yang tradisional lah. Lebih sulit mana? Sebenarnya kalau wedding itu tekanannya ya, pressure-nya sama, karena kan ya mereka mau wedding, mereka mau melakukan acara sekali seumur hidup gitu kan. Jadi benar-benar pressure-nya sama gitu. Tapi kalau untuk dari segi kesulitan sama aja sih Pak. Cuman bedanya kan kalau tradisional kan ada paes misalnya gitu kan. Nah itu biasanya memang saya nggak ngelakuin sendiri. Jadi ada tim sendiri. Bukan ada tim sendiri. Kadang kita kerjasama sama, makanya itulah perlunya komunitas. Jadi di tim komunitas itu kan ada yang mereka ada udah yang khusus tradisional senior, gitu ya. ada yang senior, mereka udah dari awal emang bukanya salon salon make up wedding gitu kan. Jadi mereka ada tim khusus untuk yang paesin sendiri ada. Terus yang bener-bener tradisional tuh, jadi saya kerja sama itu. Jadi saya cuman nge-make up aja. Sisanya dekoratif. Untuk yang tradisionalnya saya minta tolong gitu. Bagi kita yang awam itu memang sulit untuk membayangkan karena semua pokoknya ngene iki make up ngono lho, padahal itu beda. Betul. Ono paes. Ro paes. Paes itu paes itu Pak. Jadi kalau misalnya kita pernah tahu manten Jawa ya, yang ada item-itemnya, itu namanya paes gitu. Itu paes. Kalau tradisional, kalau yang internasional kan yang mereka makeup biasa, cuman paling di hairdo-nya lebih glamor gitu. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Brody. Yang bertanya? Ya. Monggo. Ini yang pertama ini Dian Safitri. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Dian Safitri. Yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Devira, sebagai lulusan teknik, apa yang membuat Mbak Devira tertarik dengan seni tata rias? Karena sepertinya berbeda jauh ya antara disiplin ilmu yang pernah dipelajari dulu dengan pekerjaan yang sedang dilakoni sekarang. Oke. Ya, tadi kita sempat bahas sih, mungkin Mbak Dian terlewat. Monggo silakan dijawab lagi, Mbak Vira. Ya itu sih lebih ke passion ya. Jadi dari dulu memang passionnya adalah dandanin orang. Baru ada kesempatannya setelah menikah. Jadi setelah udah nggak ikut orang tua lagi, baru. Suami support untuk ya udah ayo kamu mau istilahnya mau les makeup boleh, mau ini boleh. Kalau dulu kan orang tua saya nggak bisa ngomongnya gitu, gimana ya? Orang tua mungkin tidak akan melarang, tapi kan akan mempertanyakan kenapa kok kamu. Kenapa dan dulu ikut itu gitu ya. Dan dulu tuh kayaknya belum kayak profesi apa sih? Mua itu perias gitu kan, kayak identik salon gitu ya. Dan kayak kurang. Jadi kayak orang tua zaman dulu kan pasti mikirnya nanti pokoknya sekolah di tempat favorit gitu, SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, terus nanti kuliahnya di PTN negeri, lulus jadi pegawai aja udah gitu. Secara nggak langsung orang tua saya tidak melarang untuk gimana, tapi ya juga kayaknya nggak mungkin mengizinkan juga sih pada saat itu. Jadi ada setelah nikah baru punya kesempatan untuk belajar secara profesional. Masuk akal lah ya, di zaman kita itu yang namanya mua itu kan nggak ada, maksudnya ada perias, cuman tahunya kita masih kan dipandang sebelah mata gitu ya. Betul. Apalagi kalau basicnya bapaknya Mbak Vira ini dosen ya, pasti kan lingkungannya itu yang sesaklek itu gitu kan. Dosen, jadi lebih ke passion berarti ya jawabannya untuk Mbak Dian Safitri ya. Dan itu memang baru bisa, kenapa baru berkembang sekarang, karena memang dalam tanda petik lebih bebas ketika sudah bisa memutuskan sendiri dan dilalah, walaupun dilalah ya kebetulannya mas suaminya Mbak Vira itu mendukung. Betul. Jadi memang passionnya ke sana. Itu Mbak Dian Safitri. Dilalah itu apa? Itu kebetulan. Iya.
Oke, kemudian sebelum iklan kita ke pertanyaan kedua dari Novi Ardani. Novi Ardani. Mohon izin bertanya untuk Kak Devira. Saya izinkan. Kak Deviranya Pak. Sebagai MUA, bagaimana cara agar menjaga keterampilan dan pengetahuan untuk tetap up to date dengan perkembangan atau teknik produk terbaru? Kiblatnya para MUA itu kemana sih? Gitu katanya. Silakan. Kalau kiblat, ditanya kiblatnya kemana, nggak bisa. Itu kan preferensi sendiri. Jadi belum tentu si MUA A ini, saya suka sama MUA A kan belum tentu, kan tergantung seneng-senengan aja gitu. Jadi kalau ditanya kiblat ya masing-masing gitu. Mungkin ada yang suka sama Bennu Sorumba, ini makeup artist hits Jakarta gitu ya. Bennu Sorumba, ada yang suka sama Marlin Hariman, siapa pokoknya beda-beda gitu. Pak Aldi kenal? Enggak. Karu aku. Jadi caranya gimana? Kalau saya sih misalnya saya suka sama salah satu makeup artis ya, atau saya pengen menambah skill gitu ya, pasti saya ikutin Instagram media. Pasti kan secara nggak langsung mereka ada lah gitu, kayak di Instagramnya tuh buka tips untuk makeup gitu. Jadi paling belajar dari situ atau ngeliatin makeupnya dia nih di Instagram, coba-coba dicontoh. Jadi memang harus praktek, paling bener tuh praktek setiap hari sih. Cuman kan kadang setiap hari makeupin siapa ya? Karena kalau kita makeupin model kan juga berbayar. Kita juga nggak selamanya. Maksudnya kan uang kan ya terbatas untuk bikin portofolio kan juga, masa iya setiap hari kita harus ngeluarin uang gitu. Jadi ya paling nyoba-nyoba. Kalau misalnya nyoba trik, sekarang lagi demennya eyeliner yang cat eye gitu, jadi yang sampai nusuk ke atas, nukik gitu. Nah itu belajar sendiri. Berarti gitu. sering belajar sendiri di depan kaca gitu? Di depan kaca nyoba-nyoba sendiri. Pokoknya tren makeup sama nyoba-nyoba gimana supaya misalnya bedak itu tahan lama walaupun di tenda sampai panas-panasan gitu. Itu nyoba-nyoba. Itu memang harus nyoba setiap hari. Pak Aldi kemarin nyoba ya? pakai gelpung sama pakai lem ya, pakai gelpung ireng sampai pakai kaji pelet kabeh. Fred, kita ke iklan dulu ya wes. Ya oke, kita masih ada sekitar 15-17 menit untuk sampai selesai nanti di titik 16.00. Ini ada Mbak Tati. Pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Mantap. Perkenalkan, saya Tati. Tos ya Mbak, kita anak teknik. Tos. Lihat kamera tos. Saya juga dari arsitektur lanskap IPB. Oke. Yang memilih jadi crafter, dan saya salah satu yang pernah didandani Mbak Devira. Oh iya dah. Iya, teman batch 12. Batch 12. Mbak Tati, hai. Aku akui hasilnya top Mbak gitu. Banyak yang pangling dan tanya siapa yang dandanin. Tunggu Yure, bayang no kamu. Aku orang pangling gak gitu loh. Iya. Sorry Mbak Tati, yang mau tanya gini, Mbak Dev, orang tua atau orang terdekat kecewa gak dengan keputusan Mbak Dev jadi yang lebih memilih jadi MUA? Apa ada nyinyiran dari netizen julid dengan keputusan Mbak Dev? Apa semuanya mendukung? Terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi persaingan di dunia permuaan? Apakah cukup dengan berbagai macam kursus dan sertifikasi atau ada trik marketing yang lain? Nah ini. Ya. Untuk yang pertama dulu ya, orang tua kecewa apa enggak? Kayaknya mungkin udah di titik yang ya udahlah ya gitu. Pasrah. Sekar mufir. Pokoknya kontak sekolah no tarabeno. Dulu tuh pernah ditanya sama orang tua, kamu mau lanjut S2, mau sekolah lagi atau mau gimana gitu kan? Tapi kira memang enggak passion untuk S2 ya? Enggak, karena maksudnya setelah S2 pun apa yang akan saya tuju, saya menujunya pengennya enggak ke sana memang gitu. Tapi terus akhirnya di lesin ini sama orang tua tuh sempat di lesin fashion design. Padahal waktu itu pengennya les make up. Waktu itu saya pengen les make up di Cenihan. Jadi di Cenihan, tapi terus akhirnya sebelahnya tuh ada tulisannya Susan Budi Harjo, jadi fashion design. Mungkin dalam waktu itu pikirannya kalau fashion design kayaknya lebih bisa masuk akal lah kan, menjahit terus nanti bisa bikin apa-apa, bikin baju atau apa gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya juga bilang oke lah kalau gitu mau ikutan fashion design gitu. Setahun tuh waktu itu sekolah fashion design di Susan Budi Harjo, sampai lulus, sampai bikin pagelaran juga.
Iya, tapi lupa lah sekarang. Sekarang Oh gitu ya. Oh bisa lupa ya kalau gitu ya. Bisa Pak. Karena Karena kan kalau nggak memang harus dipraktekin susah. benar. Ya? Semua tuh kalau nggak dipraktekin pasti akan lupa. Berarti waktu itu manusia. Mbak Vira juga bisa jahit dong ya? Sudah sampai bisa jahit atau cuman bikin sketsa Gini, untuk ini? Mungkin kalau misalnya di kan fashion design di Susan Budiarjo itu dia lebih ke belajar desainnya gitu kan. Jadi waktu itu saya nggak terlalu. Jadi kayaknya tuh gini loh yang kayak ditanemin di otak tuh. Kamu nanti harus punya penjahit. Jadi kamu nggak perlu bisa jahit, tapi kamu minimal tahu lah, minimal kamu tahu, minimal kamu tahu menjahit itu seperti ini, pecah polanya kayak gimana, nanti baru. Mungkin kalau nggak passion tuh kayak gitu ya, untuk membedakan yang passion dan tidak. Betul, gitu ya. jadi akhirnya jadi kayak setengah-setengah gitu waktu itu. Cuman nggak berani ngomong ke orang tua untuk pengen ikutan yang kelas yang di sebelahnya itu Cedi Hanus tuh kelas make up gitu. Jadi ya udahlah. Ya terus akhirnya orang tua juga mungkin sempet ya pasti kecewa sih, siapa sih yang nggak kecewa gitu kan. Cuman mungkin udah di tahap yang nggak terserah gitu. Terus yang nomor 2 tadi pertanyaannya. Itu ada yang julid nggak? Ada yang julid. Dengan keputusannya itu enggak lah ya? Ada dong. Oh ada dong. Bukan julid ke keputusan jadi muanya ya, tapi lebih ke kok kamu abis kuliah nggak kerja yang sesuai jurusan, terus nggak kerja di perusahaan gitu, malah jadi ibu rumah tangga aja. Itu ada. Lebih ke itu ya, mungkin adik-adiknya papa, adik-adiknya mama gitu kan, tante-tante, bude-bude gitu. Tidak sesuai harapan gitu. Betul, kamu wow susah-susah kuliah di ITS, masa keluarnya jadi ibu rumah tangga aja gitu. Oke. Itu terus kemudian kalau pertanyaan yang kedua ini soal menghadapi persaingan ya. Tadi kita sempat bahas, tapi mungkin Mbak Tati ingin juga indip lagi jawabannya tentang persaingan ini. Apakah cukup dengan berbagai kursus, sertifikasi, atau ada trik marketing yang lainnya, Mbak Devira? Silakan. Sejauh ini sih, ini makanya kenapa lagi saya pelajari terus kan, karena kan namanya dunia ya. Iya, ini kan apalagi kita kan udah bener-bener sekarang mainnya sosial media. Main sosial media tuh kayaknya jangkauannya juga pasti akan lebih luas gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari gitu. Gimana trik, mungkin nggak perlu harus setiap hari saya make upin orang. Tapi gimana misalnya saya bikin konten yang isinya bisa memuaskan keingintahuan orang tiap hari gitu kan. Jadi maksudnya mungkin saya nge-hire satu model untuk bikin berapa look. Terus saya bikin konten, saya upload setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu, mungkin gitu. Itu mungkin kayaknya di otak saya sih kayaknya gitu. Ini makanya lagi baru mau belajar. Terus kemarin sempat kelas tambahan public speaking sama Bu Tanti. Jadi kayaknya itu sih yang harus lebih diarahkan tuh gimana caranya bikin konten untuk memenuhi memenuhi portofolio gitu. Jadi supaya orang tuh bisa lihat gitu, oh kamu sampai sejauh mana gitu. Tapi kalau misalnya lagi ngerias gitu pasti dikontenin dong. Iya betul, pasti. Iya, pasti. Tapi ada beberapa klien yang nggak mau. Ada. Karena pribadi kan. Iya betul. Apalagi kalau misalnya wedding misalnya gitu kan nggak mau kelihatan gitu-gitu. Ya ada, jadi memang kita harus tanya dulu, boleh nggak nanti gitu saya kontenin, kalau misalnya boleh hayu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Betul. Gitu. Ya Fred. Ya. Kalau mengenai kan kita tahu ya yang namanya MUA itu pasti ada tarif ya. Maaf ini betul. Itu kita lihat dari acaranya, eventnya, atau dari expertnya seorang MUA-nya sendiri. Gimana ya? Kadang-kadang kita kan susah ya kalau mau narifin jasa itu kan susah. Karena kan nggak ada pakemnya. Jadi misalnya kayak ya kalau Mamin enak banget jualan susu harganya sekian udah tahu. Tahuan ya, PP-nya tahu kan ya. Ya paling kalau saya sih waktu itu untuk bikin price list ya, untuk bikin price list harga itu memang saya nanya ke teman-teman komunitas, kisarannya mereka itu berapa kalau untuk makeup, misalnya makeup reguler, makeup wedding atau makeup yang lain-lain gitu ya. Terus saya cocokin sama ya dikira-kira sih. Jadi saya nentuinnya kira-kira saya sudah belajar sama siapa aja, profesional MUA siapa aja, terus dicocokin sama jam terbang kayak gitu-gitu. Jadi ada nilai tambah kepantasan. Iya betul. Untuk aku udah pengalaman kok karena ini. Tapi nggak bisa gitu juga. Kecuali kalau yang memang udah expert banget, maksudnya kayak udah gimana ya?
kan emang saya sendiri juga kan masih belajar terus kan sampai sekarang, jadi belum bisa kayak narif yang kayak misalnya katakanlah Bennu Sorumba sekali make up dia tuh nggak ada tuh judulnya make up reguler, make up wedding, nggak ada. Semuanya sekali sama. make up sama, jadi misalnya katakanlah 30 juta itu cuma untuk make up sekali aja. Make up 30 juta, kena air hilang plus. Iya, jadi kalau bisa kalau make up sama Bennu nggak usah dihapus. Nah, Gitu. Iya. Tapi cantik loh Pak, beneran, Iya. bener Freddy cantik. bisa cantik. oh cantik Pak. Oh salah ya. Enggak, kamu mau tahu nggak tak kasih bocoran seru-seruan. Apa itu? Yang seru-seruan itu di batch-nya dia loh ini. Kenapa? Lagi membahas lagi nunggu, banyak yang nungguin dapat hadiah make up. Dapat hadiah, oh iya Wow, dong. Ada. Nanti boleh. Nanti berarti ada hadiah, boleh tiga orang makeup gratis ya. 3 orang makeup gratis. Mau apa aja, buat acara apa aja. Mau acara foto keluarga, mau acara mungkin mau nikah lagi juga boleh gitu. Pak Aldi katanya mau yang itu acara sunatan. Make up bisa nggak? Jadi nanti coba deh ya udah itu 3 orang makeup gratis ya, makeup gratis 3 orang sama 2 lagi produk ini aja deh, sunscreen. Kan kita kan harus menjaga wajah ya gitu. Cara mendapatkannya gimana ini? Apa yang tadi? Ya kita aja mewakili yang 2 kan, yang 3 sudah 2 kamu 1 aku 1. Saya tanya sekarang. Nanya Pak, benar. Perasaan dari tadi kita udah nanya terus. Tadi dapat 5-5. Dapat dong 5-5-nya. Iya, oke. Oke, Fred, ada pertanyaan nggak? Ya, kalau tadi kan kita membahas mengenai make up terus ya. Nah ini kan pernah nggak punya pengalaman seru mengenai di dunia MOA ini? Mungkin ada waktu make up ada kesalahan atau mungkin kurang puas dan sebagainya. Dulu waktu awal-awal pertama kali terjun, diajakin temen, ayo Fir ikutan makeup nih, ada makeup. Jadi kan biasanya kita kalau sama komunitas sama-sama share job ya. Jadi kalau misalnya dia kurang orang, ini orangnya banyak yang di make upin gitu. Jadi dia ngajakin. Itu waktu itu baru pertama-tama make upin ya. Itu make upin ada ibu sama anak. Nah yang ibu dipegang teman, saya make upin anaknya. Anaknya udah Manyun ini. ABG lah, udah ABG gitu. Nah kan awal-awal namanya si make up artis baru ini, itu make upin mungkin ada kali sejam lebih lah, pokoknya lama banget. Saya tuh make upinnya lama banget karena deg-degan lah gimana, pokoknya benar-benar harus terus kayak blank gitu, habis foundation apa, terus nanti eyeshadow makainya di mana, maksudnya pada saat apa, eyeshadow dulu apa alis dulu gitu kan, wah pokoknya parah. Jadi akhirnya lama. Ibunya ngomel, Mbak nggak kurang lama. Terus habis itu pas dia ngeliat, bagus sih tapi kan nih saya udah mau berangkat gitu, maksudnya udah mau makin di acara ya? Gitu, bikin panik. Sebagai jadi ya newcomer udah makin panik lah. Makin panik, tapi akhirnya udahlah, bismillah. Terus teman juga nenangin, udah nggak apa-apa, kamu lanjutin gitu. Ya udah akhirnya lanjutin makeup, selesai, udah beres gitu. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, kalau ada kejadian, bukan saya sih tapi sebelah. Jadi temen waktu itu make upin sama-sama ibu-ibu. Sama-sama ibu-ibu, saya udah selesai make upin, udah hampir selesai. Nah yang sebelah sini tuh kok Ian dilalah itu tadi. Dilalah ya. Dilalah itu tadi. Dilalah tadi apa? Kebetulan. Dilalah ibu yang sebelah itu lebih banyak ini ya permintaannya. Mungkin karena dia udah terbiasa, dia sendiri mungkin bisa make up. Jadi ketika di make up dia mungkin nggak cocok, dia ngomong sama muanya kan, Mbak, ini kamu tadi pakai foundation apa? Terus ini kenapa kok alisku kok kayak gini jadinya? Terus ini aku bulu mata nggak suka aku kayak gini nih, nggak biasa aku pakai bulu mata kayak gini. Eyeshadowmu terlalu nih Mbak, terlalu. Terus lipstikmu nggak kelihatan. Gitu ya. Itu ngomong ke teman saya kayak gitu. Sedangkan saya kan lagi make upin ya, udah selesai. Terus dia ngelihat hasil make up saya, langsung, Mbak, tolong dihapus. Saya di make up aja sama Mbak gitu. Kan nggak enak sayanya, maksudnya gimana? Ini kan temen gitu. Terus dia minta langsung dihapus aja gitu. Ya tapi
Terus teman juga udah nggak apa-apa Fir, tolongin, aku minta tolong kamu yang make upin gitu, karena ibunya nggak mau langsung dihapus, bener-bener langsung dihapus di depan make up artisnya, di depan saya juga, di depan temennya juga. Terus temennya juga bilang, loh Mbak nggak apa-apa kok, ayu kok gitu-gitu. Nggak seneng, aku seneng yang, maksudnya aku seneng yang punyamu gitu, aku seneng make upan kayak kamu, aku mau yang kayak kamu gitu. Minta dihapus. Habis dirias dihapus. Ngeri ya. Ngeri ya. Bayangkan betapa downnya gitu ya. Nah itu. Profesi itu. Untuk mengembalikan tuh nggak gampang. Nah, dengan segala catatan-catatannya itu Mbak Devira, ini karena kita terbatas waktu ya. Yes. Kalau nggak sih seneng aja bisa dilanjutin terus Freddy dirias ke Pak Freddy gitu ya. Karu-karuan terus kita ketawa ngakak, seneng banget. Kasih tepung aja malam. Tapi karena waktu, Mbak Devira yakin akan menekuni ini sampai kemudian menjadi yang seperti tadi beberapa akun yang ditunjukkan tadi itu. Amin ya Pak, yakin. Seyakin itu kenapa? Karena mungkin karena passion ya. Kadang kita mau ini make upin orang berdiri mau 10 jam, 15 jam juga dilakoni dan nggak ngerasa capek. Dan itu diraih dari Surabaya masih oke peluangnya. Artinya kan gini, banyak yang tadi yang disebutin kan semuanya rata-rata pasti di Jakarta dong ya. Nah, kalau dari Surabaya sendiri Mbak Devira masih optimis 100%, atau mungkin nanti wah ini kalau sudah lebih mapan dari sekarang saya mesti pindah Jakarta ini supaya untuk nge-reach market yang lebih gede, atau gimana? Kayaknya sih nggak perlu juga ya Pak. Karena kan Surabaya masih oke ya? Surabaya oke, dan kalaupun misalnya ada... Tapi cerewet orang Surabaya? Cerewet. Memang itu faktanya, iya. Tapi nggak apa-apa, saya kan juga orang Surabaya, ya, jadi sama-sama gitu dong. Iya. Tapi kan nggak mungkin cerewet kalau dia lagi ngerias. Orang jadi bayar. Iya benar. Enggak, tapi kan kita mainnya sosmed ya Pak. Jadi sekalipun saya di Surabaya, kalau misalnya orang suka sama hasil makeup saya kan diundang dong. Ke Jakarta, kemana gitu. Harapannya itu aja sih. Jadi saya sambil memperbaiki diri terus, belajar terus, nambahin skill dengan harapan akhirnya bisa nge-reach out pasar yang lebih besar lagi, itu aja. Saya sih oke kalau dipanggil kemana-mana, hayu. Apakah saya nggak tahu atau memang nggak ada atau sudah ada cuman saya nggak tahu. Kalau untuk kompetisi ini lomba-lomba kayak gitu itu ada banyak ya? Banyak. Ini yang deket ini juga mau ada lagi. Banyak sekali yang bikin lomba-lomba kompetisi make up, mulai dari make up pageant, makeup wedding, makeup apa, banyak Pak sekarang. Nah kalau kita balik lagi ke ini ya, UMKM, karena ini kan talk show-nya Rumah UMKM ya. Betul. Kalau untuk Mamin, untuk Craft gitu kan perhatian pemerintah kota lah kita di Surabaya ya, itu kan dalam tanda petik relatif. Betul. Ada gitu. Kalau untuk makeup artist, apa ada perhatian juga dari ada perhatian misalnya pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi misalnya, atau makeup artist ini kayak anak tiri aja, ya ini nggak ada perhatian itu gimana? Kayaknya ya Pak ya, mungkin ada tapi nggak banyak kayak pelatihan Mamin dan sebagainya. Pelatihan itu banyak justru nggak dari pemerintah kota. Bukan dari pemerintah gitu. Dari kayak semacam produk-produk mungkin ya. Yes, betul. Jadi dari brand-brand gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya sebenarnya bukan berarti nggak ada, pernah ada, tapi mungkin nggak, porsinya nggak sebanyak yang semasif yang lain, betul. Produk UMKM yang lain. Iya, betul. Gitu. Iya. Oke. Baik. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sama sekali baru gitu. Sampai saya ketawa lagi. Ya ini kita ngobrol make up sama dua laki-laki yang nggak ngerti apa-apa ya, sampai tanya ChatGPT. Sampai nge-chat GPT loh. Pertanyaan mengenai yang pantas apa? Takutnya pertanyaannya nggak pantas. Aduh, ya ampun. Tapi terima kasih banyak Mbak Vira meluangkan waktu, kemudian memberikan insight yang lain untuk Rumah UMKM, karena selama ini kita ngobrolnya sama teman-teman Mamin, teman-teman Craft. Hari ini ada teman-teman MUA yang ternyata potensi untuk kalau misalnya sahabat-sahabat UMKM yang belum bersama kita di Barto dan Rumah UMKM punya passion, ini peluangnya masih cukup besar kan ya Mbak ya? Sangat besar ya. Artinya jangan ragu-ragu, belajarlah dari mungkin ya bertemanlah dengan Devira gitu ya. Mungkin dalam arti kalau Craft Mamin sudah penuh, jasa kan belum ada. Jasa, betul. Betul. Ya siapa tahu nanti Barto and Friends juga akhirnya bikin pelatihan make up. Bikin pelatihan yang make up ya. Ya kan? Mungkin dirimu nanti yang akan di mentornya dijadikan nanti. Pak Barto, mentor. Pak Freddy. Aman kalau itu. Nanti modelnya pertama nanti.
Jeung nom-nom ae, Fred lah opo. Oke, Mbak Devira boleh disebutin alamat ini apa namanya? Instagramnya? Ya, kalau orang Instagram mau kepo-kepoin. Iya. Buat teman-teman yang mau kepoin Instagram di ruang makeup _Devira. Ruang makeup _ Devira. DEVIRA. Oke, baik. Kecil. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak. Ruang makeupnya Devira. Ya. Sehat-sehat terus, salam sama suami dan anak-anak ya. Iya. Semoga semuanya sehat-sehat juga, sukses Amin, semuanya. amin. Mas Freddy sehat-sehat juga ya. Ya, Aldi juga sama-sama. Ya. Jangan tertawa. No Freddy, no party soalnya. Jangan bayangin saya di sini ya. Gak. Pasti nanti ketawa sampai malam. Kan Mbak Devira bawa, nanti di ruanganku kamu tak rias kamu ya. Tunggu hasilnya. Kita pamit Ketemu lagi minggu depan di Minggu depan Toso di- Rumah UMKM. Dah.